Halo guys, bertemu kembali di channel Sai Bonsai. Nah, di video kali ini kita akan melaksanakan perawatan dari tanaman. Ini adalah tanaman Ficus atau beringin dolar ya yang kita punya ini. Ini sebenarnya ada yang bilang beringin dolar, beringin mangkok. Mungkin kalau kalian lebih tahu tepatnya beringin apa ya guys ya. Ini sebenarnya kalau disebut beringin dolar, dia daunnya agak panjang seperti ini ya guys ya. Mungkin kalau dari kalian ada yang lebih paham, lebih tahu ini, Bang, ini harusnya Ficus jenis anu. Nah, silahkan ditulis di kolom komentar ya guys. Oke, jadi singkat cerita, beringin yang kita punya ini di koleksi Sai Bonsai adalah bonsai yang pertama kali kita punya dan beli dari rekan kita ya. Waktu itu ini harga 30.000, kurang lebih di saya itu sudah saya rawat dari bulan Desember 2018. Jadi kalau kalian mau tahu nih tampilan pertamanya beringin dolar ini seperti apa, nanti saya akan cantumkan ya linknya. Itu kalau kalian cek di Instagram Sai Bonsai ada postingan paling bawah, itu saya punya beringin dolar untuk pertama kali menjadi koleksi dari Sai Bonsai. Oke, seperti biasa kita pertama-tama lakukan adalah pemangkasan. Kita gunakan gunting pangkas untuk mempruning dari beringin dolar ini. Nah, jadi kita langsung aja laksanakan ya guys pemangkasannya. Nah, beringin dolar ini waktu itu sudah beberapa kali berubah gaya, asik berubah gaya ya, ganti-ganti gaya ya. Cuman memang kalau menurut saya ya, ini karena memang beringin dolar ini kurang di aksen akar, jadi di bagian akar maksud saya. Jadi mungkin nanti kedepannya ini kita akan rubah atau tambahkan elemen-elemen seperti batu dan lain-lain ya, agar nanti bisa menutupi kekurangan dari bagian akarnya. Jadi ini kan kalau kita lihat akarnya hanya seperti ini ya guys ya, dengan akar-akar ciri khas dari beringin dolar yang menjuntai atau akar angin ya, yang menjuntai ke bawah ya guys. Jadi ini memang kekurangan dari beringin dolar itu dari beringin dolar yang kita punya adalah seperti itu. Nah, mungkin ada yang punya inspirasi kira-kira, Bang ini bagusnya seperti ini kan bonsainya gitu, boleh nanti ditulis di kolom komentar ya. Nah, jadi ini memang kita sudah beberapa kali ganti pot ya, dimulai dari pot biasa, pot plastik ya, terus kemarin juga ada sempat kita gunakan pot yang persegi tapi yang ceper gitu ya. Nah, kemarin kita dapat pencerahan nih dari senior kita ya, bahwa untuk ini kan kalau kita konsepkan tadinya semi cascade ya, jadi ini agak menjuntai ke sebelah kiri saya ya, ke sini. Nah, jadi untuk semi cascade itu bagusnya itu dengan pot yang agak lebih tinggi. Jadi kemarin kita pindahkan lagi ke pot bonsai yang lebih tinggi seperti ini ya. Cuman memang masih kurang ya, masih kurang ada aksen batu-batu. Nanti kita akan tambahkan batu ya, makanya simak terus video dari Sai Bonsai ya. Nah, jadi kenapa kita pruning sekarang? Ini sebenarnya bertepatan dengan sebentar lagi kita akan melaksanakan di PPBI cabang Karawang itu melaksanakan PAMNAS ya. Ini pertama kalinya PAMNAS akan dilaksanakan di Karawang. Jadi mudah-mudahan ini kalau misalnya hasilnya bagus ya, ini kita akan ikut sertakan ke kontes tersebut ya, ke kontes pameran nasional. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa masuk ya, minimal bendera merah lah gitu ya, minimal dapat bendera merah ya. Syukur-syukur dapat best 10 atau best in show. Wah, kayaknya masih jauh deh sih kalau lihat seperti ini. Menurut saya masih jauh untuk ke best 10 atau best in show ya. Nah, memang di sini kita belum lakukan treatment pemangkasan batang lagi ya guys ya. Kalau kita lihat ini masih banyak sekali
batang-batang yang memang masih melintang lah satu sama lain, karena ya seperti yang kita tahu konsepnya kalau bonsai itu kan kalau bisa lebih terlihat lah, atau jangan satu dengan yang lain batang itu jangan melintang atau saling menumpuk seperti itu ya guys. Jadi memang masih banyak lah koreksi dari tanaman bonsai ini ya. Namanya kita program bonsai itu tidak butuh waktu yang cepat juga, jadi memang prosesnya lumayan. Dari 2018 berarti sampai sekarang udah berapa tahun guys? Kurang lebih hampir 5 tahun lebih ya, sampai Desember itu ya. Wow, memang tidak terasa ya merawat tanaman itu. Dan yang istimewanya dari Beringin Dollar ini, karena dia mempunyai daun yang tebal seperti ini ya guys, jadi kalau kita dalam proses perawatannya itu tidak terlalu rumit ya, seperti bonsai yang lain ya. Kita punya bonsai seperti ini nih, sancang dan yang lain-lain. Kadang ketika dia tidak terkena air nih sehari, tidak tersiram, lupa atau ada kerjaan lain ya, itu udah kelihatan banget ya layunya atau kekurangan airnya seperti itu. Bahkan di beberapa tanaman sampai menguning seperti itu. Nah itu yang memang kelebihan dari bonsai dari Ficus ini adalah dia lebih tahan terhadap tidak terkena air seperti itu. Jadi misalnya sehari nggak kesiram, dia nggak masalah gitu, maksudnya nggak sampai si akibat dari tidak tersiram itu tidak sampai fatal lah terhadap tanaman bonsai ini. Jadi ini mungkin bisa jadi rekomendasi bagi kalian yang masih belajar ya, seperti saya ini masih belajar pada budidaya tanaman bonsai seperti itu. Dan juga yang uniknya, ini tanaman bonsai salah satu tanaman yang bisa disimpan di indoor ya. Artinya bisa lebih tahan beberapa jam disimpan di indoor selama beberapa hari lah seperti itu. Karena dia relatif beda lah sifatnya dengan tanaman-tanaman yang lain. Dan salah satu faktornya juga karena dia mempunyai daun yang tebal, jadi dia bisa menyimpan air lebih banyak. Biasanya sih seperti itu guys ya. Jadi ketika memang disimpan di dalam ruangan, dia masih bisa bertahan. Tetapi tetap ya, yang harus kita ingat ya guys ya, meskipun dia bagus disimpan di dalam ruangan, tetap tanaman itu butuh sinar matahari ya guys ya. Ada untuk proses fotosintesis. Aduh kegunting ya, tapi nggak apa-apa guys, tenang masih aman. Nah seperti itu guys ya. Jadi salah satu kelebihan dan kekurangannya memang dari segi proporsional. Susah banget ya. Misalnya kan kayak ini nih sancang kan, kalau kita lihat dia daunnya bisa sampai sekecil-kecil ini ya. Jadi kalau misalnya kita bentuk atau buat tanamannya kecil atau mame atau ukuran small seperti itu, dia daunnya bisa sangat kecil sekali. Dan itu tidak terjadi pada tanaman bonsai dolar ini. Jadi ketika kita akan lakukan atau dimasukkan ke dalam kontes, mungkin ya seperti ini, kita harus jangan lupa untuk pruning ya, agar ketika memang terlihat nilainya oleh juri itu seperti halnya bonsai pada umumnya ya, ukuran daunnya harapannya pada saat trubus, jadi pada saat daunnya kecil-kecil seperti itu ya guys. Nah ini masih program lama ya guys ya, kita tidak terlalu menargetkan ini berapa tahun lagi akan menjadi bonsai yang matang gitu ya di kelas madya. Minimal ya ini masuknya kelas prospek lah guys ya, masuknya di prospek karena masih prospek juga, masih jauh prospeknya ya guys ya. Nah ini kita gunakan medianya adalah
dari tanaman bonsai ini menggunakan pasir malang ya seperti biasa. Dan setelah kita lakukan pemangkasan atau pruning ini, kita akan lakukan pemberian pupuk ya. Pupuk yang digunakan apa, nanti kita simak ya videonya ya guys sampai selesai. Jadi setelah kita lakukan pemangkasan, kita akan lakukan pemupukan dari tanaman bonsai beringin dolar ini. Lumayan cukup lama ya guys ya. Sudah mulai terlihat ya bentuknya. Kalau saya sih punya tema dari bonsai ini adalah gerakan bonsai beringin dolar dengan gaya Roro Jongrang. Gerakan Roro Jongrang ya. Serem gak guys? Atau mungkin kalian punya tema yang lain nih untuk tanaman ini, bonsai ini, seperti temanya yang cocok lah ya. Karena memang kenapa saya namakan seperti itu gerakannya sangat estetik lah guys ya, estetik. Jadi ada lekukan-lekukan yang ekstrim juga ya, tetapi daya tarik dari akar airnya ini juga cukup bagus ya guys. Jadi ya untuk pemula seperti saya merasa senang lah bisa mempunyai bonsai atau bisa merawat sampai seperti ini ya. Nah memang kita tidak ground ya. Jadi singkat cerita, dari 2018 sampai sekarang perawatan ini ya, itu kita selalu menanam dari bonsai ini adalah di dalam pot ya. Jadi nggak ada yang belum pernah saya ground dari bonsai beringin ini ya. Jadi memang pertumbuhannya ya tidak terlalu cepat ya guys ya. Ya ini hanya kemarin itu ya penambahan ranting aja sih kalau saya lihat ya. Terus penambahan ukuran besar dari batang utama dan lain-lain juga tidak terlalu signifikan sih guys ya. Oke, seperti ini guys ya. Mari kita perhatikan step detailnya dari tanaman bonsai ini. Nah ini dia guys ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kekurangan dari bonsai ini adalah yang pertama, karena dia mempunyai akar yang hanya sedikit seperti ini ya. Jadi kurang aksen, kalau menurut saya kurang aksen batu atau apalah di sini ya. Jadi agar nanti bisa lebih lengkap lah seperti itu. Kurang elemen batu ya, atau mungkin kita akan tambahkan apa yang lain ya. Dan juga kalau dari segi ukuran sih kalau menurut saya sudah masuk lah ya. Nah ini yang membuat seperti Roro Jongrang kalau menurut saya, ada lekukan seperti ini ya guys. Nah jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita gunakan adalah di sini stok yang masih ada, kita gunakan Osmocote atau dulu istilahnya pupuknya itu adalah pupuk Dekastar. Kita gunakan adalah yang 13 dengan 13% N, 13P dan 13 kalium ya, bukan kalsium ya guys ya. Jadi ini pupuk majemuk yang penyediaan hara terganti untuk menyuburkan tanaman. Dan seperti yang kita tahu ini dosisnya harusnya kurang lebih 25 gram ya untuk satu tanaman. Jadi agar tanaman ini bisa tumbuh dengan maksimal dengan pupuk yang berimbang, juga akan menjadikan tanaman yang kita punya, bonsai yang kita punya itu menjadi lebih subur ya. Jadi harapannya nanti ketika pada saat dibawa kontes, tanaman ini sudah terubus dan subur ya. Nah nanti ketika kontes seperti apa, terus selalu simak video desain bonsai ya agar tahu. Nah ini dia
konsep dari Roro Jongrang ini. Untuk selanjutnya kita akan lakukan pemupukan. Dan seperti di video sebelumnya, tata cara pemupukannya kita akan lakukan hal yang sama ya, yaitu dengan cara membuat larikan pada sekeliling dari tanaman tersebut ya. Ini larikan ini fungsinya adalah agar ketika kita memberikan pupuk itu tidak langsung menguap, cepat menguap ya. Meskipun ini seperti yang kita tahu, sifat dari pupuk ini adalah slow release ya, artinya tidak langsung menguap seperti pupuk NPK atau pupuk yang lainnya. Nah, kita langsung menggunakan seperti ini aja. Kalau misalnya kalian mau menggunakan ukuran yang pas ya, kita harus gunakan timbangan ya. Kurang lebih dosisnya adalah untuk satu tanaman ini 25 gram ya, sesuai yang dianjurkan dari dosis dari kemasannya tersebut. Jadi kurang lebih kita gunakan seperti ini saja ya guys ya pada tanamannya ya. Mari kita lihat. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Lalu kita agak sedikit benamkan ya. Ada sedikit benamkan ya, itu tadi fungsinya, tujuannya agar pupuknya ketika disiram atau terkena matahari ya, itu tidak cepat menguap. Dan ketika kita siram juga pupuknya ketika terkena air tidak keluar kemana-mana ya. Oke, seperti itu guys ya. Jadi ini salah satu koleksi yang kita punya dari Sai Bonsai ya. Memang masih banyak kekurangan ya, tapi kekurangan ini jangan sampai membuat kita untuk tidak mau berproses, tidak mau belajar, atau tidak mau melanjutkan budidaya bonsai ya. Karena salah satu ciri dari bonsai adalah karena kita bisa menjadikan sebagai hiburan, sebagai media juga untuk usaha dan lain-lain ya guys ya. Jadi banyak manfaat dari bonsai ini ya. Kalau kita pulang kerja stres, lihat tanaman yang segar-segar hijau-hijau bisa menarik ya guys ya. Jadi itu salah satu fungsi dari bonsai adalah untuk estetik, untuk mengindahkan rumah kita ya. Seperti itu. Oke, terima kasih guys sudah menonton videonya dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk selalu memberikan komentar yang positif atau masukan untuk channel Sai Bonsai ini ya. Inilah salah satu koleksi Sai Bonsai yang kita punya ya. Oke, jangan lupa untuk saling sama-sama share dan subscribe ya. Oke, seperti itu. Salam petani sejahtera.